sejahtera untuk para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan seperti biasa, hari ini kami akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Adri Kaunang. Shalom Pak Adri. Shalom. Sehat Pak Adri. Puji Tuhan. Amin. Baik para pemirsa, kita akan meneruskan pelajaran kita pada saat ini adalah episode yang keempat yang berjudul adalah Ciptaan Suatu Tema Alkitabiah. Baik Pak Adri, kalau hari sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan selesai menciptakannya. Dan kali ini tema pelajaran kita itu penciptaan suatu tema Alkitabiah. Seperti biasa saya akan bacakan Pak Adri ya ayat hafalan kita atau yang bisa menunjang dalam pelajaran kita. Diambil dari Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tadi sangat luar biasa judul pelajaran episode kita yang keempat tahun ini, yaitu penciptaan suatu tema Alkitabiah. Kira-kira Pak Adi di sini ada kata penciptaan dan suatu tema di Alkitabiah. Kira-kira ada sangkutan apa Pak di sini? Shalom, selamat siang para pemirsa di mana saya dan saudara berada. Puji Tuhan karena dengan kuasa Allah yang luar biasa, saya dan saudara bisa memiliki napas yang tidak dapat dibeli. Saudara dan saudari, pelajaran kita pada hari ini akan menekankan tentang penciptaan. Mengapa penciptaan ini dihubungkan dengan suatu tema Alkitabiah? Ibu Yuni, pertanyaan yang luar biasa karena di dalam penciptaan ini kita sudah pelajari dalam buku Kejadian 1 dan 2 ada kurang lebih 5 aspek yang berhubungan. Yang pertama adalah Allah, atau di dalam bahasa aslinya Yehovah Jireh. Artinya Allah sudah mempersiapkan, menyelesaikan, dan semua rekomendasi Allah tidak perlu ditaklukkan oleh hasil ciptaannya. Inilah faktor pertama. Yang kedua yang unik dari buku Kejadian 2 dan Kejadian pasal 1 adalah manusia. Allah sudah menciptakan manusia. Di dalam pelajaran yang lalu dikatakan ex nihilo atau nihilo. Allah menciptakan dua hal dengan firman yang aktif dan dengan cara mengambil dari sesuatu yang belum ada. Yang ketiga adalah dosa. Allah di dalam buku Kejadian 1 dan 2 sangat menarik karena di dalam penciptaan itu ada maksud-maksud tertentu. Dosa ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga dan yang keempat, yang menarik di dalam pertanyaan tadi adalah hubungan tentang penciptaan. Saudara dan saudari, pelajaran-pelajaran tentang keselamatan dan lain-lain tidak akan ada bila mana penciptaan ini tidak ada. Poin yang keempat adalah rencana keselamatan. Allah sudah membuat satu planning ke depan bahwa ada seorang pengganti di dalam menyelamatkan manusia akibat dosa. Dan poin yang kelima yang paling unik adalah hari Sabat dan keturunan manusia selanjutnya. Inilah siklus yang menarik sehubungan dengan pertanyaan Ibu Yuni di dalam buku Kejadian 1 dan 2 tentang penciptaan suatu tema Alkitabiah. Haleluya, amin. Yang dapat kita dapati pada hari ini. Dan juga Pak Adi, kita mungkin akan lanjut ke yang berikutnya Pak ya, tentang Kejadian 2 ayat 4 nih Pak ya. Kalau kita baca di sini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, jadi Kejadian di 1, 2, 3 ini adalah satu kisah pertama tentang Allah menciptakan dunia kita Pak ya. Itu membentuk dasar dari semua kebenaran dan juga yang lain yang dipercaya oleh orang Kristen. Tapi kira-kira bagaimana Pak? Kisah penciptaan ini tidak berakhir di sana. Dari Kejadian 2 dan 3 sampai pada akhir pasal itu, apa Pak yang ada di sana?
Saudara dan saudari, yang menarik di sini adalah korelasi. Saudara, kalau kita pelajari tentang hubungan antara Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 19, sangat-sangat relevan. Artinya bahwa, tadi saya sudah gali satu poin bahwa antara Allah dan manusia tidak ada jurang pemisah. Dikatakan dalam buku Matius rekomendasi Yesus terhadap buku Kejadian pasal 2 dan 3 dan rekomendasi dari Musa sebagai penulis Alkitab di dalam buku tersebut, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar mereka menjadi satu dan memerintah semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini. Antara lain, penjelasannya atau description-nya adalah bahwa Allah memiliki satu metode khusus untuk menciptakan manusia dengan catatan bahwa manusia itu akan memerintah atau memanage akan hasil ciptaan dari Allah. Itulah kelebihan dari manusia dengan hasil ciptaan lainnya. Dia bisa mengatur akan binatang-binatang dan lokasi area yang ada di sekitarnya dengan metode dan visi misi Allah terhadap manusia itu. Itulah kelebihan dari Allah yang luar biasa, menciptakan manusia ini untuk mengatur tata ruang dari environment atau lingkaran atau lingkungan di sekitar kedua anak Tuhan yang telah diciptakan dengan kata-kata yang tidak dapat kita prediksikan. Yang kedua, dikatakan bahwa perempuan itu akan memerintah dan semua jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi manage dan rekomen ini sangat penting. Allah membiarkan mereka dengan visi yang suci, sehingga mereka bisa mengatur tata ruang dan apa saja yang ada di sekitar itu. Karena kehidupan yang ada di sekitar mereka ini adalah rencana yang mulia yang didukung oleh Yesus di dalam buku Matius 19 ayat 4 sampai 6. Baik, ini sangat luar biasa. Kalau demikian, Allah begitu luar biasa Pak ya, memberikan kesempatan pada makhluk ciptaannya juga ya Pak, untuk menguasai di bumi ini ya Pak ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bagaimana tugas sebagai laki-laki juga sebagai Hawa di sini ya Pak ya. Amin. Nah Pak, yang berikutnya kita penciptaan dalam Mazmur ya Pak ya. Nah, kalau penciptaan Kejadian 1, 2, dan 3 tadi Pak, apa sih Pak hubungannya dengan Mazmur? Apakah Mazmur bisa menggali dan menyatakan juga akan Tuhan itu sebagai pencipta dunia ini sebenarnya? Inilah yang menarik dari penciptaan. Kadang-kadang manusia hanya mencoba satu metodologi, penemuan-penemuan, penafsiran-penafsiran berdasarkan hasil research dari apa yang mereka belajar. Saya tidak menyalahkan manusianya dari SD, SMP, SMA, bangku kuliah, S2 atau master di bidang tertentu, atau S3 bahkan profesor dengan angka cum laude. Ilmu itu secara garis besar bisa dipelajari Bu Yuni, karena ilmu itu tidak susah. Apa yang diajarkan oleh guru, kalau muridnya belajar dengan baik, pasti dia bisa istilahnya graduate ya, tamat dengan hasil cum laude dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari penciptaan ini adalah bukan manusianya yang kita pelajari, bukan knowledge ya, bukan kepintarannya, tetapi di dalam pemaparan Injil yang suci dan kudus ini, Alkitab yang kudus ini saling relevan. Itulah sebabnya di dalam buku Mazmur ada pemaparan dari Raja Daud tentang bagaimana Allah yang besar, dan didukung oleh referensi yang pertama. Kita akan lihat referensi yang kedua. Tetapi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh buku Mazmur pasal 104 ayat yang kedua, 5-7, 7-9 saya akan bacakan. Ayat yang kedua. Allah adalah terang yang menerangi bumi. Saudara dan saudari, tidak ada teori yang bisa mengalahkan konsep Mazmur 104 ayat 2. Ayat 5-7. Allah atas air samudra raya bumi semua tunduk kepadanya. Inilah advantages atau kelebihan dari Allah menurut buku Mazmur. Ayat 7-9 dikatakan, menciptakan gunung-gunung, bukit dan daratan tinggi lainnya di mana Ia membuatnya secara teratur.
Saya coba kalkulasi pegunungan Mount Everest yang ada di Nepal atau India. Saudara tidak bisa bayangkan secara manusia biasa. Karena saya baca dalam tulisan-tulisan motivasi dikatakan ada orang yang hanya sampai di pertengahan saja sudah meninggal. Ada yang sampai, berapa contoh. Tetapi dikatakan di sini bahwa hasil ciptaan Allah tidak dapat diukur oleh manusia. Itulah sebabnya Raja Daud memuji-muji dalam buku 104 ayat yang ke-7 dan 9. Ayat 14, menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada, tempat untuk mencari nafkah bagi manusia. Dan ayat yang ke-25 yang lebih menarik, Allah menciptakan berbagai jenis binatang untuk mendiami bumi, daratan, dan hutan. Inilah rekomendasi yang patut diangkat jempol tentang ciptaan yang luar biasa dilihat dari eksternal faktor. Siapa itu? Adalah Raja Daud menurut Mazmur 104 mendukung tentang penciptaan yang diciptakan oleh Allah yang begitu extraordinary atau luar biasa. Luar biasa keterangannya Pak Adi. Ya, kalau kita lihat di sini Mazmur ya, Daud inilah sebagai sosok pilihan Tuhan yang luar biasa juga Pak ya. Walaupun dia sudah mempunyai kekuasaan di dunia ini, walaupun dia sudah memerintahkan dunia ini, tapi dia tidak lupa bahwa Sang Pencipta ini adalah Allah yang kita sembah dahulu, sekarang, dan selamanya Pak ya. Sangat luar biasa. Jadi dengan kitab Mazmur ini sendiri memberikan satu yang menunjang bahwa Allah lah benar yang menciptakan alam semesta ini. Kita masuk yang berikut Pak, penciptaan dalam sekarang Ayub yang akan berbicara mungkin Pak ya. Nah di sini mungkin harus kita perhatikan, dan penciptaan ini mungkin Pak Adi bisa jelaskan kembali bagaimana Ayub menunjang juga akan penciptaan dunia ini oleh Tuhan. Ya. Saudara dan saudari, yang menarik dari Ayub ini adalah dikatakan bahwa Ayub adalah pengikut Allah yang setia. Saudara, kalau kita lihat teman-temannya Elifas, Bilhu, dan sebagainya, orang-orang yang ada di sekitar ini adalah orang-orang yang mencoba menekan, mendesak Ayub untuk selalu berbalik dari Allah yang luar biasa. Ingat, kita sudah belajar tentang buku Ayub. Sampai tega amat pun istrinya melakukan counter effect untuk menghina Allah yang luar biasa. Tetapi yang menarik dari buku Ayub adalah kata-katanya yang penuh hikmat dan sosialisasi yang bisa menghantar para manusia modern ini untuk melihat siapa pencipta itu, siapa Allah itu, dan penciptaan. Kita lihat dalam buku Ayub pasal 38. Ingat, pelajaran tentang penciptaan dan supporting dokumennya itu harus jelas-jelas berdasarkan firman Allah dan siapa yang mengatakannya. Bu Yuni, yang pertama kita lihat Ayub 38 ayat 1-21. Saya akan merangkumkan akan pasal-pasal ini. Ayat 4 dan 7 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi, menentukan betapa luasnya bumi ini. Saudara bayangkan, saya dan saudara melihat akan konsep dari Mazmur, khususnya Raja Daud, tidak ada bedanya dengan cara pandang dari Ayub yang begitu perbedaan umur dan lamanya tempat sangat berbeda jauh. Ayat 8-11. Allah menentukan batas-batas perairan, membuat awan dan mengatur kapasitas gelombang. Sangat menarik. Ayat yang ke-16. Allah menguasai laut dan samudra raya. Ayat 19. Allah menentukan gelap dan terang serta tugas-tugas merata. Banyak pertanyaan tentang segala hal dalam kehidupan akan tetapi tidak terjawab. Saudara dan saudari, pertanyaan yang perlu ditanyakan oleh manusia. Mengapa ada planet-planet lain dan sebagainya? Saudara, saya kunci di dalam satu pemaparan bahwa kita harus belajar untuk percaya pada kasih dan kuasa Allah yang luar biasa. Ingat, manusia tidak dapat menyelami akan cara pandang Alkitab bila mana manusia itu, saya ulangi lagi pelajaran lalu, dengan menekankan cara pandang by self atau dari dirinya sendiri. Ingat,
pelajaran yang menarik pada hari ini adalah sudah dua manusia, dua kitab yang mendukung bahwa penciptaan itu adalah benar-benar ada. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat ilusi atau misi atau visi konsep itu? Mereka disebut orang-orang yang bergaul dengan Allah. Tidak mau bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang lain menurut pandangan orang terhadap mereka. Ingat, mereka memiliki satu pemahaman yang luar biasa bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak boleh dipermainkan. Allah yang memiliki satu konsep yang kekal. Itulah sebabnya rekomendasi dari Ayub adalah membuat Allah itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Baik Pak Dri, pelajaran kita semakin menarik, Amin. semakin kita lebih banyak Haleluya. mengerti lagi. Amin. Jadi para pemirsa yang ada sekarang mengikuti acara kita ini, biarlah kita akan mendengar kembali keterangan-keterangan bagaimana kaitannya tentang penciptaan ini dengan Alkitabiah. Para pemirsa yang sekarang sedang mengikuti acara ini, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Shalom, pemirsa. Sekali lagi kami mengingatkan, jangan lupa jikalau tema tahun ini umat Advent sedunia diharapkan mengalami kebangunan atau dibangunkan oleh firman Tuhan, revived by His Word. Baca Alkitabmu satu pasal satu hari bersama dengan keluarga. Ingat, inilah yang membedakan program bacaan Alkitab Follow the Bible dengan Revived by His Word. Kalau program Follow the Bible itu adalah bacaan Alkitab pribadi. Sementara program bacaan Alkitab Revived by His Word adalah membaca Alkitab satu pasal setiap hari dan didiskusikan bersama keluarga. Pimpinan kita dari GC mengajak kita untuk membaca Alkitab bersama-sama mulai bulan April kemarin tahun ini, sehingga dalam 3 tahun, karena satu pasal satu hari, sampai tahun 2015 nanti, saudara dan saya bersama umat Advent sedunia telah menyelesaikan bacaan Alkitab bersama sepanjang 3 tahun. Mari kita baca, mari kita diskusikan, mari kita pelajari, mari kita gali bacaan Alkitab kita sesuai dengan program Revived by His Word. Tuhan memberkati. Ini dan kita kembali kepada narasumber kita, yaitu Bapak Adri Kaunan. Di sini kita akan tanyakan mengenai penciptaan ini secara Alkitabiah. Baik, Pak Adri, tadi kalau kita sudah dikuatkan tentang penciptaan Allah yang luar biasa ini, Amin. oleh Mazmur Daud dan juga oleh Ayub. Sekarang kita maju selangkah nih Pak, masih ada Pak penciptaan dalam tulisan para nabi. Nah sekarang bagaimana Pak pandangan dari kitab para nabi ini tentang penciptaan Allah? Oke, Shalom. Ketemu lagi di dalam beberapa pelajaran ke depan tentang rekomendasi dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ingat, nabi, imam, rasul, pendeta adalah sama. Artinya bahwa mereka adalah intermediar antara Allah dan manusia. Imam adalah mengantarai antara bangsa Israel kuno dan Allah yang hidup di dalam Ka'bah atau kemah yang suci. Nabi adalah mengamarkan apa yang Allah inginkan kepada manusia berdosa. Saudara, yang menarik di dalam pelajaran kita selanjutnya ini adalah rekomendasi dari orang-orang yang berbeda, tetapi orang-orang yang berbeda ini adalah memiliki satu hal karunia dari Allah karena mereka adalah orang-orang yang menurut. Mari kita lihat dalam buku Yesaya, dalam buku Yeremia, Amos, Yohanes, Zakaria, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berserah kepada Allah. Salah satu kutipan di dalam buku Yesaya 44 ayat 24. Kita lihat di sana dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu
yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Saudara dan saudari, sangat menarik rekomendasi dari Yesaya, dan oleh ayat tersebut juga kita bisa meyakini bahwa nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Yeremia, Nabi Amos, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan Zakaria, semuanya mengagungkan Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalam siklus penciptaan itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ada beberapa bukti adanya aktivitas air di Mars, tetapi tidak ada makhluk air di planet itu menurut survei para saintifik, orang-orang pinter. Tetapi pembuktian secara jangka panjang, secara maraton, tidak ada orang yang sanggup melihat awal dan akhir tentang siklus penciptaan. Itu adalah rahasia Allah. Tugas kita sama seperti nabi-nabi dan rasul adalah memuji syukur, bersyukur kepada Allah Yahweh, Yehova Jireh yang luar biasa, yang sudah menanamkan iman kepada saya dan saudara untuk percaya bahwa hasil ciptaan yang kita lihat dan direkomendasikan oleh para rasul dan imam-imam serta para nabi dahulu kala, bahwa itu tidak perlu kita sangsikan. Inilah yang menarik Bu Yuni dengan pertanyaan Ibu Yuni. Luar biasa. Amin. Oke Pak Adi, tadi sudah menunjang beberapa buku atau beberapa kitab, mulai dari Daud, tadi dikatakan dari mulai Ayub, kemudian para nabi walaupun mereka berbeda, tapi mereka mempunyai pandangan yang sama. Amin. Bahwa Allah adalah yang maha kuasa, yang luar biasa. Baik Pak Adi, kalau perjanjian lama sudah menyatakan demikian, kita sekarang naik Pak ke perjanjian yang baru. Bagaimana Pak perjanjian baru ini juga mendukung tentang penciptaan Tuhan ini Pak? Oke. Karena penciptaan ini sangat menarik. Di dalam firman Allah, saudara dan saudari, kalau saya bertanya ada berapa buku, saudara akan jawab 66 buku. Saudara, mari kita lihat apakah kitab Old Testament atau New Testament atau perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak saling berhubungan. Saudara dan saudari, pelajaran tentang penciptaan ini sangat-sangat berbahaya bila mana kita membuat referensi sendiri. Itulah sebabnya saya dari awal tadi selalu membukakan kitab, karena kitab inilah yang mendukung karena adanya penciptaan. Ayat satu saja di dalam buku Matius 19 ayat 4 sampai 6 saya akan bacakan Ibu Yuni. Dikatakan sebagai berikut. Jawab Yesus, "Tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Saudara dan saudari, apa yang dimaksudkan oleh Yesus khususnya di dalam perjanjian baru? Artinya bahwa kehidupan manusia itu adalah menurut pembuktian Alkitab merupakan hasil penciptaan Allah yang suci dan kudus. Itulah sebabnya kita tidak boleh A, B, C, D. Saudara sudah tahu para pemirsa ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh titik-titik oleh apa? Manusia. Karena manusia menurut rekomendasi Alkitab adalah apa? Hasil ciptaan Allah yang begitu mulia. Baik Pak, itu dalam perjanjian baru sudah dijelaskan seperti Pak Adi tadi katakan Pak. Nah seperti di Wahyu 4 ayat 11 nih Pak ya, dan Wahyu 10 ayat 5 sampai 6. Apakah yang dikatakan makhluk surga itu Pak tentang kuasa penciptaan Allah itu sendiri? Oke, tentunya kita baca Bu Yuni. Wahyu pasal 10 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saudara, kalau ada firman kita buka di rumah. Wahyu 10 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa, "Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya,
Tidak akan ada penundaan lagi. Saudara dan saudari, kalau kita belajar tentang buku Wahyu pasal 10 adalah akhir dari sangkakala yang ke-6 atau kitab terbuka. Artinya bahwa satu kali kelak dunia ini akan binasa karena dosa. Itulah sebabnya di dalam awal saya jelaskan tadi bahwa ada 5 aspek penting di dalam buku Kejadian. Tanpa buku Kejadian tidak akan timbul pelajaran-pelajaran yang lain. Keselamatan, datangnya Yesus, baptisan, dan sebagainya, hari Sabat dan sebagainya. Itu dimulai dari buku apa? Buku Kejadian. Yang menarik dari buku Wahyu ini adalah khayal yang diberikan Allah kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ini yang menarik. Artinya bahwa Allah pada saat kita mempelajari tentang ciptaan yang benar, semua malaikat yang ada di Taman Eden adalah malaikat-malaikat yang suci, termasuk hasil ciptaannya. Cuma setelah kita lihat akibat dosa, di dalam buku Yeskel ada 2/3 dan 1/3 yang berbeda opini. Inilah yang menyebabkan bahwa pelajaran ini harus diletakkan, dan buku Wahyu merekomendasikan bahwa ada Allah yang hidup yang akan datang melalui apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya bahwa dosa akan dicegah, dosa akan dibersihkan. Sekian persen yang bertolak belakang dengan Allah, malaikat-malaikat itu pun akan dibersihkan. Artinya bahwa kita akan melihat dunia yang baru. Dunia ini akan direvisi dengan janji Allah yang luar biasa karena dosa. Saudara, salah satu malaikat mengatakan dalam buku Wahyu pasal 10 bahwa Allah adalah pencipta, dan pencipta itu telah menciptakan langit dan bumi. Seperti deretan komentar dari siapa tadi? Raja Daud. Yang kedua Ayub. Yang ketiga Yesaya. Yang ketiga Yeremia. Yang keempat Amos. Yang kelima Yohanes di Pulau Patmos. Dan yang terakhir adalah Zakaria. Inilah yang menarik tentang siklus penciptaan yang direkomendasikan, yang diagungkan oleh hasil ciptaan yang mau memiliki iman kepada Allah untuk orang-orang yang saya katakan secara berurutan. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa Pak Adi. Bagaimana penciptaan Tuhan yang didukung oleh Amen. semua buku-buku dalam Ya. Alkitab yang mengkaitkan satu dengan lain, tidak ada bertolak belakang. Amen. Bahkan malaikat di surga pun mengakui bahwa Amen. siapa Allah itu. Ya. Baik Pak Adri, mungkin kita harus Ya. mengkonklusikan pelajaran kita Ya. ini Pak dari awal. Mungkin Pak Amen. Adri bisa berikan konklusi. Saudara dan saudari, di dalam buku The Spirit of Prophecy, jilid 1 halaman 89, saya akan bacakan. Manusia berusaha untuk menjelaskan karya penciptaan dari sebab-sebab alami yang Allah tidak pernah ungkapkan. Tetapi ilmu pengetahuan manusia tidak dapat menyelidiki rahasia Allah yang di sorga dan menjelaskan karya-karya penciptaan yang luar biasa. Selanjutnya, yang merupakan mujizat dari Yang Maha Kuasa, seperti halnya menunjukkan bagaimana Allah muncul di dalam atau ke dalam eksistensinya. Saudara, apa itu eksistensi? Adalah kita melihat kembali Alkitab yang kita miliki bersama-sama. Tanpa Alkitab, tanpa Bible, tanpa buku yang saya pegang ini, saudara akan karang-karang. Rekan-rekan, apa yang terjadi tentang firman Allah? Khususnya, satu pelajaran yang sederhana adalah penciptaan. Saudara dan saudari para pemirsa, kiranya Allah memberkati kita semua untuk lebih berserah kepada Allah, sama seperti salah seorang Nabi Ayub, di dalam mengagungkan Allah yang luar biasa, yang tidak dapat diselami oleh konsep metodologi manusia yang penuh dengan dosa. Luar biasa, amin. Baik para pemirsa, pelajaran kita hari ini sangat luar biasa yang sudah Amen. dipandu oleh Bapak Ari Kaunang tadi. Ya. Biarlah kita boleh mengerti Haleluya. siapakah Allah kita yang sebenarnya. Amin. Dan dialah yang menciptakan alam semesta ini, yang patut kita sembah dari dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Amen. Baik para pemirsa, jika para pemirsa ingin mengulang lagi akan pelajaran ini, nanti di sini ada ayat-ayat yang akan menunjang untuk saudara kembali membuka Alkitab atau firman Tuhan ini, atau Anda boleh mengajak saudara-saudara, keluarga, atau juga teman-teman yang terdekat untuk dapat mengetahui bahwa Allah
yang Maha Kuasa adalah pencipta alam semesta ini. Kita sangat berbahagia karena kita mendapatkan pengetahuan pada hari ini yang sudah dibawakan tadi oleh Bapak Ade Kaunang. Biarlah kita boleh kembali bertemu pada hari-hari berikut, tentu dengan judul yang berbeda. Sekali lagi kami mengatakan kepada saudara-saudara pemirsa semua di mana saja berada, shalom untuk semua dan salam sejahtera. Baik Pak Adri, kita tidak lupa untuk mendoakan para pemirsa yang telah mengikuti acara kita dan juga tolong doakan pemerintahan kita. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah adalah pencipta langit dan bumi dan kami semua sebagai manusia. Bapak terima kasih karena rekomendasi dari beberapa nabi dan rasul bahwa Allah adalah pencipta kami. Bapak, biarlah judul yang menarik ini dapat diselami oleh semua manusia, sehingga bila mana Yesus datang kedua kali, kami bisa berjumpa di Yerusalem baru dengan Allah sebagai pencipta kami, dengan Roh Kudus dan Yesus Kristus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, biarlah bangsa ini dapat dituntun oleh Bapa Allah yang luar biasa, sehingga segalanya dapat terjadi sesuai dengan rencanamu yang agung. Ya Allah, kami lihat di ibu kota ini Bapa, ada satu masalah, kebanjiran Bapa. Kami percaya ini adalah akibat dosa, tetapi kami punya Allah yang hidup, yang sanggup memberikan resolution di dalam masalah yang ada di ibu kota negara ini. Tuhan berkati sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, rakyat yang ada saat ini, yang mungkin belum terjangkau bantuan dan sebagainya. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Biarlah mereka dapat melihat ada Allah yang ada di surga, yang hidup dan kekal. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.